Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zafitria, NIM 0564735505, Program Studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas 3 dari mata kuliah struktur data, yaitu membuat program pencarian menggunakan Depth First Search (DFS) dan Breadth First Search (BFS) dalam bahasa pemrograman Java. Sekarang kita masuk ke program pertama, yaitu DVS. File ini saya beri nama dvs.java. Di bagian atas saya import Java Until untuk bisa menggunakan linked list. Lalu saya buat kelas bernama DVS dengan 3 atribut: jumlah node, adjacency list untuk menyimpan hubungan antar node, dan array nama kode. Di konstruktornya, nama node langsung diisi otomatis dari A0 sampai A9 menggunakan format A plus I. Di bawahnya ada metode add untuk menambahkan koneksi antar node. Karena grafnya tidak berarah, koneksi ditambah di kedua sisi. Dan di baris 24 ini mulai metode DVS search. Ini titik masuk pencariannya. Lalu ini bagian inti dari DVS, yaitu metode DVS helper. Metode ini bersifat rekursif, jadi dia memanggil dirinya sendiri. Cara kerjanya: pertama, node yang sedang dikunjungi ditandai sebagai sudah dikunjungi. Lalu program mencetak nama node itu dengan indentasi sesuai kedalamannya. Jadi kita bisa melihat dia sedang berada di level berapa. Kalau node yang dikunjungi ternyata adalah target yang dicari, langsung dicetak ditemukan dan selesai. Kalau belum ketemu, program akan lanjut ke semua tetangga node tersebut yang belum dikunjungi dan memanggil DVS helper lagi secara rekursif. Inilah yang membuat DVS terus masuk ke dalam sedalam mungkin. Kalau sudah tidak ada tetangga yang bisa dikunjungi dan target belum ketemu, program mencetak backtrack dan kembali ke node sebelumnya. Dan ini bagian metode main dari program DVS. Di sini saya membuat objek graph dengan 10 node, lalu mendefinisikan semua hubungan antara node menggunakan add Bisa dilihat saya menambahkan add dari 0, 1, 0, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, dan 5, 9. Ini sesuai dengan struktur graf yang sudah saya rancang tadi. Setelah itu, program meminta input dari user. Nomor node berapa yang ingin dicari dari 0 sampai 9. Lalu pencarian DVS dimulai dari node A0 sebagai titik awal. Ini hasil output ketika saya menjalankan program DVS dan mencari node nomor 7 atau A7. Bisa dilihat programnya mulai dari A0, kemudian langsung masuk ke A1, lanjut ke A3, dan kemudian masuk ke A7. Dan langsung ketemu. Outputnya tertulis ditemukan A7. Jadi jalur yang ditempuh DVS adalah A0, A1, A3, A7. DVS tidak perlu mengunjungi semua node, dia langsung tancap ke dalam cabang kiri terus sampai ketemu targetnya. Inilah ciri khas DVS, cepat masuk ke dalam dan efisien kalau target ada di cabang yang pertama ditelusuri. Selanjutnya kita ke program kedua, yaitu BVS. File ini bernama bvs.java. Struktur awalnya mirip dengan DVS. Ada import, kelas BVS, 3 atribut yang sama, konstruktor, dan add yang cara kerjanya sama persis. Perbedaannya mulai terlihat di metode BVS search di baris 24. Di sini ada variabel tambahan yang tidak ada di DVS, yaitu queue untuk antrian node dan array parent untuk mencatat dari mana setiap node ditemukan. Ini nanti dipakai untuk mencetak jalur lengkapnya.
Ini bagian inti dari BVS. Node awal dimasukkan ke queue, lalu program masuk ke loop while selama queue masih ada isinya. Di setiap iterasi, program mengambil semua node yang ada di level saat ini, lalu mengunjungi satu persatu. Kalau node yang dikunjungi adalah target, langsung dicetak ditemukan, dan jalurnya ditampilkan. Kalau belum ketemu, semua tetangga yang belum dikunjungi dimasukkan ke queue untuk diproses di level berikutnya. Inilah bedanya dengan DVS. BVS tidak langsung masuk ke dalam, tapi menyisir semua node di satu level dulu sebelum turun ke level berikutnya. Lalu di sini ada metode printPath yang tugasnya menelusuri balik jalur dari target ke titik awal menggunakan array parent yang tadi kita isi. Lalu membaliknya supaya urutannya dari awal ke akhir. Dan di bagian mainnya saya membuat objek BVS dengan 10 node dan menambahkan add-g yang sama persis dengan program DVS tadi supaya perbandingannya fair. Ini bagian akhir dari metode main BVS. Setelah semua add-g didefinisikan, program meminta input user untuk nomor node yang ingin dicari, sama seperti DVS. Kemudian program memanggil BVS search yang dimulai dari node A0. Program akan menelusuri graf secara melebar level per level sampai target ditemukan atau semua node sudah dikunjungi. Dan ini hasil output BVS ketika saya mencari node nomor 9 atau A9. Terlihat penelusurannya sangat rapi per level. Level 0 hanya ada A0, level 1 ada A1 dan A2. Level 2 ada A3, A4, A5, A6, dan level 3 ada A7, A8, dan A9. Ketemu. Program langsung mencetak ditemukan A9 dan menampilkan jalurnya yaitu A0, A2, A5, A9. Inilah keunggulan BVS. Dia selalu menemukan jalur terpendek karena menelusuri semua kemungkinan secara merata per level. Oke, jadi itulah penjelasan dari kedua program yang saya buat untuk tugas 3 ini. Kalau disimpulkan, DVS cocok untuk menelusuri graf yang dalam karena langsung masuk ke dalam satu jalur sampai habis. Sedangkan BVS lebih unggul kalau kita butuh jalur terpendek karena dia menyisir semua node secara merata per level. Sekian dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.